Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk mata kuliah analisa perancangan sistem ini sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-8 ya. Insya Allah untuk pertemuan ke-9 hari Rabu depan akan diadakan ujian tengah semester ya untuk mata kuliah analisa perancangan sistem. Nah, nanti tapi untuk UTS-nya itu materinya dari pertemuan pertama sampai use case ya, sampai pemodelan dengan menggunakan pemodelan UML dengan menggunakan use case saja ya kemarin ya, sampai situ aja materinya. Jadi nggak sampai pertemuan ke-8 ya, sampai pertemuan ke-6 ya kalau nggak salah. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan belajar mengenai diagram interaksi ya. Jadi diagram interaksi ini nanti digunakan untuk memodelkan interaksi antar objek dalam sebuah use case ya. Jadi kita akan belajar mengenai cara untuk membuat diagram interaksi pada sebuah sistem informasi. Nah, diagram interaksi itu sendiri ada diagram sequence dan diagram kolaborasi. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai pengertian dari diagram interaksi, lalu ada pengertian dari diagram sequence dan contohnya, studi kasus diagram sequence seperti apa, lalu ada pengertian diagram kolaborasi dan studi kasus dari diagram kolaborasi. Nah, yang pertama kita masuk ke diagram interaksi dulu ya, atau interaction diagram. Nah, interaction diagram ini atau diagram interaksi digunakan untuk memodelkan interaksi objek di dalam sebuah use case ya, di dalam sebuah use case atau proses. Dan interaction diagram ini memperlihatkan interaksi yang memuat himpunan dari objek dan relasi yang terjadi antara objek tersebut. Nah, termasuk juga bagaimana pesan atau message mengalir di antara objek. Nah, diagram interaksi itu ada dua ya, terdiri dari dua buah diagram. Yang pertama ada diagram sequence atau sequence diagram. Nah, sequence diagram ini menggambarkan urutan event dan waktu dari suatu pesan yang terjadi antar objek di dalam sebuah use case. Nah, diagram interaksi yang kedua yaitu adalah diagram kolaborasi. Nah, diagram kolaborasi ini adalah menggambarkan bagaimana objek itu terkoneksi secara statik ya, secara tetap dengan penekanan pada organisasi struktural objek-objek yang mengirim dan menerima pesan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari diagram interaksi yang pertama, yaitu sequence diagram atau diagram sequence, yaitu menggambarkan kelakuan atau perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Nah, nanti di dalam menggambar diagram sequence ini, kita harus mengetahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case dan metode-metode apa yang dimiliki oleh kelas tersebut. Jadi kita harus tahu objeknya apa aja yang terlibat, lalu metode-metodenya juga apa aja yang dimiliki oleh kelas tersebut. Nah, diagram sequence ini jumlahnya itu atau banyaknya yang harus dibuat itu adalah sebanyak pendefinisian use case yang memiliki proses sendiri. Jadi kalau misalkan use case-nya itu ada 8, berarti diagram sequence-nya juga ada 8 ya. Kalau use case-nya ada 3, berarti diagram sequence-nya juga ada 3. Jadi banyaknya diagram sequence itu banyaknya sama dengan banyaknya use case ya. Nah, simbol-simbol diagram sequence nih apa aja? Ada aktor ya, seperti ini orang, seperti di use case nama aktor, yaitu orang atau proses dalam atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi seperti di use case kemarin ya, walaupun simbolnya aktor itu adalah gambar orang, tapi aktornya belum tentu merupakan orang ya. Biasanya harus kata benda. Atau bisa juga seperti ini, kotak ada nama aktornya. Lalu ada garis putus-putus ini namanya garis hidup atau lifeline, yaitu menyatakan kehidupan dari suatu objek. Lalu ada objeknya, nama objek sama nama kelasnya. Ini menyatakan objek yang berinteraksi pada pesan tersebut, yang berinteraksi pesan. Lalu ada kotak persegi panjang seperti ini adalah waktu aktif ya, menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi pesan. Lalu ada panah seperti ini create, yaitu pesan tipe create. Nah, ini menyatakan suatu objek membuat objek yang lain
arah panah mengarah pada objek yang dibuat. Nah, nanti arah panahnya ini mengarah pada objek yang dibuat. Lalu ada pesan tipe call. Di sini ada nama metodenya apa? Menyatakan suatu objek objeknya itu memanggil operasi atau metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri. Memanggil function ya maksudnya ya. Nah, ini masih ada lagi. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini tadi ada kotak persegi panjang, ada panah. Di sini nama metodenya apa? Nah, arah panahnya ini mengarah pada objek yang memiliki operasi atau metode. Karena ini memanggil operasi atau metode, maka operasi atau metode yang dipanggil itu harus ada pada diagram kelas. Nah, metode atau fungsinya itu harus ada di diagram kelas ya, sesuai dengan kelas objek yang berinteraksi. Lalu ada pesan tipe send, masukkan, panah juga. Ini menyatakan bahwa suatu objeknya mengirimkan data atau masukan atau informasi ke objek lainnya. Arah panahnya mengarah pada objek yang dikirim. Lalu ada pesan tipe return atau keluaran. Menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu. Arah panahnya mengarah pada objek yang menerima kembalian. Nah, pesan tipe destroy seperti ini. Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang diakhiri. Nah, sebaiknya jika ada create, maka pasti ada destroy. Penomoran pesan itu harus berdasarkan urutan interaksi pesan. Nah, penggambaran letak pesan harus berurutan. Pesan yang lebih atas dari yang lainnya adalah pesan yang berjalan terlebih dahulu. Ya. Ciri-ciri diagram sekuen. Pada diagram sequence harus ada garis hidup objek. Nah, garis hidup objek itu apa? Adalah garis tegak vertikal yang tadi ya, garis tegak vertikal. Yang seperti persegi panjang tadi tapi berdiri dia ya. Yang mencerminkan eksistensi sebuah objek sepanjang periode waktu. Lalu garis hidup ini dimulai pada saat pesan di-create, yaitu diterima suatu objek. Suatu objek juga dapat dimusnahkan dengan pesan destroy. Destroy itu artinya dimusnahkan pesannya. Jika ini terjadi, maka garis hidupnya juga akan berakhir. Nah, lalu dalam diagram sekuen itu cirinya ada fokus kendali berupa 4 persegi panjang, ramping, dan tinggi yang menampilkan aksi suatu objek secara langsung. Contohnya, nah, ini contoh diagram sequence ada 2. Ini yang pertama tadi contoh rekursi pada diagram sequence ya. Kalau ada rekursi looping seperti ini fungsinya nih kalkulator, nama functionnya. Ini garis hidupnya. Lalu ini contoh diagram sequence yang kedua, nama objeknya apa. Nah, ini tadi di sini ada pesan create, nama objeknya apa, dia mengirimkan pesan. Kita langsung masuk aja ke contoh ya. Dalam kasus akademik yang memiliki program studi teknik informatika ya misalnya dan manajemen informatika, teridentifikasi aktor mahasiswa dan dosen. Dengan daftar use case-nya misalnya ada use case kontrak kuliah, cari data, tambah data mahasiswa, edit data, dan cek nilai. Use case-nya ada 5. Berarti nanti diagram sequence-nya juga harus ada 5. Nah, misalkan diagram kelas hasil perancangan dari kasus akademik di atas adalah, nah dari hasil kasus ini maka didapatkan diagram kelasnya seperti ini. Ada kelas program studi, punya variabel yaitu ada kode jurusan, NM jurusan, ketua jurusan, dan punya function atau metode, ada function cari, hapus, get program studi, dan cek nilai. Nah, di sini kelasnya nih punya kelas dia sebagai kelas induk ya program studi, punya kelas anak teknik informatika dan manajemen informatika. Lalu ada lagi kelas mahasiswa, punya atributnya NPM, nama, tanggal lahir, fungsinya cari, hapus, list. Lalu kelas mata kuliah, kode mata kuliah, NM kuliah, SKS. Ini fungsinya. Nah, ini kemarin multiplicity-nya 1 ya. Satu mahasiswa bisa mengambil satu program studi ya, satu jurusan aja ya, satu mahasiswa nggak bisa ngambil 2 jurusan. Ini juga sama, satu mahasiswa bisa ngambil 1 mata kuliah. Nah, ini keterangan diagram kelas kasus akademiknya. Program studi itu
Kelas program studi, kelas proses yang diambil dari pendefinisian use case kontak kuliah yang memiliki spesialis informatika dan matematika dan lainnya. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya keterangan dari nama kelasnya. Nah, diagram sekuen kasus akademik. Nah, di sini contoh diagram sekuen kasus akademik. Program studi tadi kan nama kelasnya ya, terus ada mata kuliah dan ada mahasiswa. Nah, di dalam kelas ini dosen sebagai lalu di dalam kelas mata kuliah tadi punya function get program studi. Lalu apa saja tadi? Nah, nih get mata kuliah, edit, tambah, select, cek nilai. Program studi punya function atau metode cari, hapus, get program studi, cek nilai. Nah, di diagram sekuena kira-kira seperti ini ya penggambarannya. Nah, untuk studi kasus diagram sekuennya, untuk sisi informasi manajemen perpustakaan ada contohnya di modul. Ibu tidak tampilkan di sini ya, karena banyak ya, jadi lihat di modul aja contohnya. Nah, untuk diagram kolaborasi, mengelompokkan message pada kumpulan diagram sekuen menjadi sebuah diagram. Nah, di dalam diagram kolaborasi yang dituliskan adalah operasi atau metode yang dijalankan antara objek yang satu dan objek lainnya secara keseluruhan. Nah, ada simbol apa aja pada diagram kolaborasi? Yang pertama ada simbol objek, yang nama objek, ketik 2 nama kelasnya. Objek yang melakukan interaksi kesan. Lalu ada garis link, yaitu relasi antar objek yang menghubungkan objek satu dengan lainnya atau dengan dirinya sendiri. Jadi link ini bisa menghubungkan antara objek satu dengan lainnya atau dia balik ke dirinya dia sendiri. Lalu ada arah pesan atau stimulus. Arah pesan yang terjadi jika pada suatu link ada dua arah pesan yang berbeda. Maka arah juga digambarkan dua arah pada dua sisi linknya. Nah, studi kasus diagram kolaborasi ini yaitu pada sisi informasi manajemen perpustakaan. Nah, seperti ini kan nih objeknya, ini nama kelasnya. Objeknya MP, nama kelasnya mengelola pustaka. Nah, seperti ini. Ini linknya dari objek login atau kelas login bisa ngelink ke main. Nah, fungsinya apa aja? Nah, seperti ini ya. Jadi dari masing-masing kelas ini dia bisa ngelink ke kelas yang mana, tinggal ditarik garis link. Terus lalu dituliskan nama fungsinya apa aja. Nah, seperti ini contoh diagram kolaborasi, lebih mudah dari sequence ya. Nah, oke. Untuk malam ini itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan, yaitu mengenai diagram interaksi, sequence, dan kolaborasi. Tapi nanti sih biasanya digunakan itu adalah diagram sequence ya, pada saat nanti kalian akan praktek pada saat akan mengerjakan skripsi. Oke, Ibu tutup materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.